Hai, ada satu hal kecil yang aku lakukan setiap pagi. Duduk, diam, dan menulis. Bukan buat jadi penulis buku, bukan juga buat dilihat siapa-siapa. Tapi ini buat menemukan diriku sendiri, terhubung ke diriku sendiri. Hari ini aku mau cerita kenapa aku mulai journaling hidupku. Dan siapa tahu kamu juga lagi butuh tempat untuk lebih nyaman ke dalam diri kamu sendiri, untuk kamu lebih merasa self-love. Pertama, karena pikiranku itu terlalu ramai. Kamu pernah merasa nggak sih kadang di kepala ini semuanya kayak berlomba-lomba bicara. Deadline, kekhawatiran, overthinking, ekspektasi orang, inner child, luka lama, capek, tapi diam juga nggak membantu. Sampai suatu hari tuh aku buka buku kosong dan aku cuma nulis, aku lelah, tapi aku tetap di sini. Ternyata journaling seperti ini tuh bisa jadi tempat untuk mengurai benang kusut yang ada di kepalaku. Kamu gak harus pintar nulis, cuman cukup jujur. Sekedar tulis aja apa yang kamu rasakan, apa yang kamu takutkan, apa yang bikin kamu senyum hari ini. Pelan-pelan kamu akan kenal dirimu sendiri lebih dalam dari yang sebelumnya. Kedua, karena ada hal yang bisa cuma sembuh saat kita tulis. Ada luka yang susah banget dijelasin ke orang lain, bahkan saat kita coba cerita. Terkadang responnya itu sering kayak, ya udah jangan dipikirin. Padahal kita bukan cari solusi, kita cuma pengen didengar, ya kan? Dari sini, journaling buat aku adalah ruang aman, tempat di mana aku bisa jujur tanpa takut dihakimi. Aku pernah nulis surat buat versi kecilku sendiri. Terima kasih ya udah bertahan sejauh ini, dan entah kenapa air mata itu akhirnya jatuh juga. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya bisa lepas, rilis, menerima apa yang sudah terjadi dan sudah dialami. Coba deh kamu tulis surat ke diri kamu yang dulu atau ke diri kamu yang hari ini, saat ini. Lihat apa yang muncul nanti. Kadang kita kaget sama isi hati kita sendiri. Ketiga, karena aku ingin hadir di hidupku sendiri. Hadir utuh saat ini juga. Di dunia yang serba cepat ini, gampang banget kita kehilangan momen. Kita hidup udah seperti robot. Bangun, kerja, main HP, tidur. Bangun, kerja, main HP, tidur. Nah, journaling itu ngebantu aku untuk lebih slow living, melambat. Buat bener-bener melihat, oh, tadi pagi ternyata langitnya cantik ya. Oh, tadi aku ketawa waktu lihat video kucing itu. Oh, aku sedih waktu dengar kabar itu. Jadi, dengan menulis, aku belajar untuk hadir utuh saat ini juga. Nggak cuma jadi penonton hidup sendiri. Coba aja mulai dari hal simple. Hari ini hal baik apa yang kamu alami? Apa hal kecil yang bikin kamu senyum? Keempat, karena aku belajar menerima diriku sendiri apa adanya. Journaling itu ngajarin aku untuk berhenti jadi perfeksionis di atas kertas. Aku bisa menulis semua. Dari kegagalan, kekhawatiran,
overthinking, bahkan rasa iri, dan aku gak dihukum karenanya. Pelan-pelan aku belajar, aku bukan harus selalu kuat, aku hanya perlu jujur ke diri aku sendiri. Karena kadang kita tuh terlalu sibuk jadi versi orang yang orang lain inginkan, sampai lupa siapa diri kita sebenarnya. Dengan journaling, aku bisa bilang, hari ini aku gak baik-baik saja, tapi itu bukan salahku. Aku iri, tapi aku juga sedang belajar bahagia untuk orang lain. Dan itu melegakan. Karena dengan kita memberikan ucapan selamat, bahagia ke orang lain, itu juga hal baik yang akan kembali ke diri kita sendiri. Kelima, karena journaling itu bantu aku menyusun arah hidup. Pernah nggak kamu tuh ngerasa hidupmu kayak jalan di kabut? Ada suara kecil nanya, aku ini ngapain sih? Nah, lewat journaling, aku tuh mulai bisa menemukan benang merahnya. Oh, ternyata aku suka menulis. Aku ternyata paling tenang saat dekat alam, saat aku grounding. Oh, aku tuh ingin hidup lebih sederhana, tapi bermakna. Nah, dengan menulis secara rutin, pola itu muncul. Dan dari situ kita bisa mulai menentukan prioritas, membedakan suara hati versus suara dunia, merancang hidup yang kita mau, bukan yang orang lain harapkan. Nggak usah ribet-ribet, karena ini bukan lomba. Kamu bisa mulai dengan 1 halaman atau 3 kalimat. Yang penting coba untuk konsisten dan jujur. Beberapa format yang kamu bisa coba, dari yang pertama, gratitude journal. Jurnal tentang ucapan rasa bersyukur. Tuliskan 3 hal apa yang kamu syukuri hari ini. Kemudian yang kedua, morning page. Kamu bisa tulis bebas apapun yang keluar dari pikiranmu selama 10 menit. Yang ketiga, journal prompt. Pakai pertanyaan sebagai panduan, seperti contohnya, apa yang aku butuhkan hari ini? Kamu bisa tulis di buku, di notes HP, atau bahkan rekam suaramu. Yang terpenting adalah kamu hadir utuh saat ini untuk dirimu sendiri. So, journaling bukan tentang jadi bijak ya, tapi tentang menjadi utuh, nyata, hadir saat ini seutuhnya. Tentang menerima bahwa kita ini manusia yang sedang belajar. Aku mulai journaling hidupku bukan karena hidupku indah, tapi karena aku merawat diriku sendiri dengan cara yang aman, nyaman, tapi juga paling jujur ke diri aku sendiri. Kalau kamu pernah merasa lelah, bingung, atau hanya butuh tempat untuk nyaman menemukan diri kamu sendiri, coba aja yuk. Kamu gak harus tahu semua jawabannya hari ini, tapi kamu bisa mulai nulis 1 pertanyaan, dan pelan-pelan kamu akan temukan jawabannya sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Kalau kamu suka konten seperti ini, ingat buat like, subscribe, dan mulai journalingmu hari ini ya. Dan kalau kamu udah mulai journaling, aku pengen tahu apa yang berubah dalam dirimu. Tulis di kolom komentar ya, siapa tahu bisa jadi pencerahan untuk orang lain juga. Kita saling bertumbuh bersama.